Oke, kembali lagi teman-teman. Kali ini dengan part kedua, di mana kita akan lebih dalam lagi untuk menggunakan StreamYard. Jadi, seperti sudah dijelaskan di part pertama, setelah kita invite, kita copy ini dan kirimkan ke tamu undangan. Nanti tamu undangan akan muncul di sini. Baru kita bisa menggunakan layar-layar yang ada di StreamYard, opsi-opsi layar ini. Oke. Nah, ini contohnya tamu undangan sudah datang. Defaultnya dia tidak tampil, jadi masih ada di backstage ibaratnya ya, di belakang layar. Jadi kita bisa add to stream seperti ini. Oke, pembicara sudah hadir. Di sini kita akan tampilkan di backstage. Nah, sebelum itu kita belum live ya, masih go live. Kita cek-cek apakah banner sudah ready. Ya kan, untuk tickernya sudah ready. Terus apakah share screen-nya sudah ready, application window-nya sudah ready. Oke, sudah ready ya, brandnya sudah. Kita pakai countdown. Oke, nanti mulai di hitungan ke 20 kita live. Oke, countdown ini berfungsi untuk biar tamu undangan dan pembicara itu siap. Jadi apapun yang terjadi, show must go on. Jadi harus pasang wajah ceria. Halo, kembali lagi di sharing session part 2 bersama tamu undangan. Hai, saya Dias. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banget ya Bapak Yudi. Saya sudah diundang kemari untuk berbicara tentang StreamYard ya. Ini kita masih berbicara tentang StreamYard. Sebelumnya kita lihat apakah sudah ada teman-teman yang ikut bergabung sama kita, Pak? Iya, sepertinya masih belum. Nanti sudah hadir ternyata beberapa. Kita bisa tampilkan di sini komen sudah masuk di FB kita, di grup FB kita. Nah, berikut FB. Terima kasih sudah hadir ikut bersama Minja Santai bersama kami. Semoga bermanfaat ya. Ini Pak tentang StreamYard. Kan sekarang ini banyak sekali pembelajaran online ya dengan berbagai macam media. Dan salah satunya itu menggunakan StreamYard sebagai sarana untuk belajar. Yang paling sering terjadi adalah suara gema ketika live. Jadi pembicaraan itu suaranya tidak terdengar dan akhirnya itu sangat mengganggu proses bekerja. Bagaimana ya caranya atau solusi yang bisa kita lakukan saat hal ini terjadi? Oke, terima kasih untuk studi kasusnya. Oke, biasanya itu kita mulai dari sini aja. Ketika share screen itu ada 3 opsi: your entire screen, application window, dan crown tab. Di sini ada share audio. Ya. Oke. Mungkin bisa dilihat di slide berikut ya. Jadi ada 3 opsi share screen: entire screen, application window, dan crown tab. Di sini jangan lupa bahwa di your entire screen ada share audio. Application window juga tidak ada karena dia hanya berdasarkan aplikasi player. Crown tab ada. Ketika kita share audio ini, nanti akan muncul di sini ya. Kalau kita share
Jadi selain pembicara, tamu, dan segala macam, di sini ada mute untuk sharing screen kita. Jadi jangan lupa untuk memute screen ini. Biasanya seperti itu. Atau untuk amannya, sebaiknya mungkin tamu undangan atau semua pembicara memakai earphone atau earphone Bluetooth ataupun earphone kabel. Seperti itu. Itu bisa juga salah satu cara mensiasati ada echo, karena biasanya echo itu muncul ketika suara dari speaker dari siapapun itu, bisa pembicara, bisa tamu, bisa operator, itu masuk kembali ke mikrofon dari laptop atau komputer yang bersangkutan. Jadi akan terjadi gema karena suara speaker itu masuk lagi gitu. Jadi jangan lupa juga ketika operator, jangan lupa untuk memute screen audio ini. Jadi pernah kejadian seperti itu, ketika dia ininya di mute, selesai masalah. Seperti itu. Ya. Untuk mute unmute sebaiknya yang tadi ya, untuk sharingnya jangan lupa di mute. Tapi untuk pembicara, biasanya kan pembicara itu ada yang pembicara yang tektokan, jadi ada yang nanya, ada yang menimpali, jadi seharusnya itu tidak akan terjadi echo karena mereka sudah ada di tampilan operator ini. Jadi ketika pembicara satu atau berbicara dengan tamunya, tamu undangan, itu ketika mereka tektokan, harusnya si StreamYard akan ibaratnya mengurangi noise atau menghilangkan echo itu. Jadi yang terutama sih yang ini ya, sharingnya jadi jangan lupa di mute seperti itu. Jadi menurut saya tidak perlu ketika pembicara satu, bicara dua di unmute, ketika gitu pembicara dua di mute, di sini unmute seperti itu. Jadi nanti operatornya juga kewalahan karena kan tidak juga bisa juga mereka tektokan gitu ya. Ketika tektokan kan otomatis misalkan ini langsung menimpali. Jadi itu sebetulnya menurut saya tidak perlu. Hanya jangan lupa saja di sini di mute untuk sharing screen-nya. Itu. Berarti memang harus dimainkan ya Kak, mute. Iya. Ya, seperti itu. Terus tadi penasaran tuh dengan ketiga aplikasi itu, sebenarnya kalau video itu bagusnya yang mana ya Kak? Karena kan kayaknya semuanya bisa ya video. Dan apa sih kelebihan dan kekurangan yang kita peroleh ketika kita mau menggunakan salah satu dari tiga pilihan tersebut? Oke, terima kasih. Jadi untuk perbedaannya mungkin saya bisa munculkan di sini ya. Oke. Nah, seperti yang terlihat di sini. Jadi secara umum recommendation settingnya itu adalah untuk Chrome tab. Jadi dia bisa membuka video di YouTube maupun di lokal komputer. Jadi kita sebetulnya tidak memerlukan media player klasik, aplikasi untuk membuka player, karena Chrome tab sudah bisa menggunakannya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Dia juga bisa gampang mengontrol full screen audio. Sedangkan untuk Windows Media Player, dia ada kelemahan. Terkadang dia kalau misalkan komputernya itu resource-nya kurang, dia tidak bisa menampilkan video. Jadi blank seperti ini. Satu cara workaround-nya adalah jangan pakai full screen. Karena ketika full screen, dia tidak akan tampil. Karena dia harus full view baru dia jalan. Dia memang tergantung resource komputernya. Sedangkan kalau untuk ini, dia bisa di background jalan, aplikasinya jalan di background, di StreamYard juga pun tampil. Tapi kelemahannya dia muncul menunya. Di sini ada menu file, view, muncul juga di StreamYard-nya. Begitu juga untuk untuk kontrolnya, stopnya muncul juga di StreamYard. Seperti itu. Jadi berdasarkan perbedaan ini, kekurangan dari masing-masing, nanti akan saya tunjukkan bagaimana untuk mensiasatinya. Tapi sekali lagi, rekomendasi setting adalah Chrome tab. Oke, kita coba ya. Coba kalau misalkan kita
Oke, saya siapkan videonya untuk Windows Media Player. Mungkin ini kali ya Pak yang menyebabkan Ya, bagaimana? ini kali ya Windows Media Player. Mungkin kan saya pernah kami Windows Media Player kemudian coba untuk menyalakan video tapi memang tidak muncul di layarnya ya. Mm-mm. Walaupun sebenarnya di layar saya Windows Media Player itu udah jalan. Seperti itu ya Pak ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Nah, ini Windows Media Player tidak muncul, padahal di layar saya muncul nih. Ya, masih tidak muncul. Nah, apakah sekarang muncul? Kadang muncul, kadang tidak ya. Nah, sekarang muncul. Oke, sekarang tidak muncul. Jadi agak rentan memang untuk Windows Media Player. Coba kalau untuk Windows Media Player klasik, coba kita nyalakan Windows Media Player klasik MPC. Oke. Saya set Media Player klasiknya. Oke, muncul ya. Nah, dan dia muncul ininya apa? Untuk menu-menunya dia muncul. Nah, salah satu caranya adalah kita full screen view. Kalau kita full kan, kita tidak bisa mengatur, agak susah mengaturnya. Kita bisa full. Nah, kita hide menunya pakai Alt F, kita munculkan lagi frame only, kita hilangkan, seekbarnya kita hilangkan, kontrol kita hilangkan. Oke. Nah, dan seperti kita hilang. Dan kalau tidak full screen, kita harus mencari window yang optimum. Seperti ini. Kalau kita ubah-ubah, dia akan ikut berubah. Jadi kita harus cari yang optimum. Dan ini kita sebaiknya lakukan ketika belum live. Jadi kita harus standby. Seperti itu. Nah, yang menarik ketika kita share Ctrl Tab. Jangan lupa share audio. Misalkan. Iya Pak ya, share audio ini. Iya. Iya pernah pakai Ctrl Tab kemudian enggak videonya tetap jalan tapi kok nggak kedengeran. Iya betul. Jangan lupa di sini ada opsi share audio. Oke, kita share tab dari ini YouTube. Dan salah satu kelebihan ini untuk memudahkan, kita bisa keluarkan ini. Misalkan ini kan ada dua nih, StreamYard dengan YouTube. Kita keluarkan. Nah, dia akan menjadi Windows sendiri. Dan ini kita bisa full screen kan. Nah, ketika full screen, dia hanya full screen di tab si Chrome saja. Jadi tidak memenuhi layar komputer dari operator. Seperti itu. Jadi memudahkan. Dan juga ketika misalkan pembicara mau berbicara, itu kita bisa mengecilkan suara dari filmnya atau movie-nya. Nah, kita bisa berbicara. Ini adalah misalkan, inilah adalah salah satu animasi untuk umat Muslim ya, Rico the Series seperti itu. Jadi ketika movie-nya jalan, suaranya masuk, suara pembicara juga bisa masuk seperti itu.
Itu bisa sangat mudah sekali kita ngaturnya karena full screen-nya itu di dalam Chrome tab, jadi tidak menutupi semuanya. Karena ya ini dari YouTube. Atau kalau misalkan kita ada video yang memang sudah ada, kita bisa buka. Jadi seperti ini, new tab. Nah, ini kita bisa perlakukan sebagai Windows Explorer. Jadi kita tinggal buka linknya, kita copy, Ctrl C, atau klik kanan, copy, kita pastekan ke Chrome-nya. Nah, di sini ada list directory dari file-file yang ada di link yang kita tuju. Kita bisa buka seperti biasa. Nah, ini tampilan. Jadi ini player dari si Chrome. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kita full screen menutupi. Tapi ingat, kita belum share tab ini. Jadi kita share aja tabnya. Kita share tab dari ketika kita full screen kan, dia hanya dari tabnya saja. Jadi ketika kita ngubah-ngubah ini tidak akan mempengaruhi. Karena kalau tidak di full screen kan, dia akan mempengaruhi penampilan. Gitu. Iya. Iya. Terus ini terkait dengan slide, biasanya ketika pembelajaran ada slide dari narasumber yang ditampilkan. Kamu terkadang slide itu ada kayak semacam scroll. Oh, scroll. Oh. Gimana sih cara menghilangkan itu supaya tampilannya itu lebih Ini mirip dengan video. Kalau video kita harus full screen kan agar kelihatan semua. Untuk slide itu kita harus slideshow kan. Jadi kita lihat nanti saya masukkan videonya. Jadi seperti ini. Kalau sudah slideshow dia tidak akan kelihatan seperti itu. Jadi di slideshow kan. Jadi kalau untuk persiapannya, untuk semua yang kita mau share itu sebaiknya kita harus siapkan, ready-kan. Misalkan movie kita harus full screen kan, Chrome tab-nya kita siapkan. Untuk PPT kita juga bisa langsung slideshow kan. Jadi ketika kita share-nya bukan share PPT-nya tapi share slideshow-nya saja gitu. Jadi nanti muncul langsung slideshow. Jadi itu nanti scroll-nya tidak ada kalau misalkan sudah slideshow seperti itu. Kalau share slideshow itu enaknya di mana nih ya? Windows atau Chrome tab atau di bagian mana Pak yang tadi kata itu? Oh, itu aplikasi saja karena kan sebagai contoh ya, kalau misalkan saya coba saya share, misalkan ini ya, ini langsung saja kita slideshow muncul, kita alt tab, kita balik lagi ke StreamYard. Nah, ini kita langsung ketika share screen itu langsung cari application window dan slideshow. Ini ada slideshow, di sini ada PPT biasa. Jadi kita pilihnya slideshow. Nanti akan muncul langsung slideshow. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ya, seperti ini, slideshow. Gitu. Jadi jangan lupa untuk slideshow. Terus ini terkait dengan biasanya permasalahan itu kadang-kadang operator itu nge-hang atau kayak tiba-tiba nge-lag saat operator sendiri. Nah, itu apakah itu akan mempengaruhi live yang sedang berlangsung atau seperti apa? Karena kan operator
hanya operator yang bisa memasukkan beberapa narasumber. Nah, ketika operator yang itu gimana tuh Pak? Maksudnya apakah bisa dia masuk lagi atau gimana? Oh iya, jadi berdasarkan pengalaman, ketika operatornya itu nge-hang atau pembicara nge-hang, itu untuk operator komen tidak akan bisa dimunculkan lagi ini karena ketika dia masuk, si user sudah masuk dan nanti tampilan dari komennya tidak akan ada lagi, tidak bisa show lagi seperti ini misalkan. Jadi sebisa mungkin gunakan komputer atau laptop yang memadai dengan aplikasi yang seminim mungkin yang memang kita butuh saja kita jalankan, yang tidak butuh ditutup saja seperti itu. Karena bisa membuat aplikasi hang kalau resource-nya kurang. Misalkan memorinya penuh seperti itu. Jadi nanti bisa menyebabkan Chrome kita hang karena Chrome itu membutuhkan lumayan resource. Tapi live masih tetap bisa berjalan ya Pak ya, walaupun Masih berjalan, masih bisa berjalan dan broadcast-nya ini juga masih jalan. Si pembicara masih bisa masuk lagi dengan link yang tadi, tapi ya dengan kondisi ya tidak sesempurna kalau tidak keluar dulu gitu. terus yang terakhir mungkin kalau misalnya pembicaranya itu kadang-kadang kan jadinya putus-putus tuh sinyal, kadang-kadang benar, kadang kencang, kadang lemot gitu ya. Terus gimana tuh Pak caranya mengatasi itu? Apakah memang ya udah nggak bisa diapa-apain, berarti harus apa seperti apa tuh Pak? Misalnya untuk narasumber tapi ternyata narasumber nggak bisa hadir karena tidak hadir. Ya karena itu terkait sama internet ya. Jadi pastikan ya kalau misalkan pakai internet dengan telepon cellular network, pastikan kuotanya mencukupi dan ya terus juga laptopnya jangan lupa pastikan dia sudah full. Kalau memang dia dicolok, sebaiknya dicolok jadi tidak misalkan tidak di tengah jalan kehabisan baterai seperti itu sehingga mengganggu jalannya acara. Karena terkadang habisnya baterai misalkan kita tethering ke handphone dan handphonenya lowbat, terkadang dia fungsi tetheringnya internetnya itu akan melemah. Jadi internetnya akan bisa hilang, bisa sinyalnya berkurang seperti itu. Jadi pastikan semua sudah oke, seperti itu. Sip, makasih banyak Pak atas undangannya untuk ngobrol santai sore ini dan banyak sekali pencerahan yang bisa saya khususnya peroleh. Semoga juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang menyimak video ini dan semoga berkah ya Pak undangannya dan bermanfaat. Terima kasih banyak ya Pak. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Saya undur diri juga dan mohon maaf Pak udah mengganggu sore-sore kali ini dengan Ya. perhatian. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.